Melihat sebenarnya pada kuartal ketiga tahun ini, itu pertumbuhan ekonomi masih cukup kuat ya. Memang tendensinya sedikit melemah kalau kita bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal sebelumnya, tapi kami, mencatat beberapa hal yang mungkin yang menjadi hal baik dalam hal ini, terutama dari sisi konsumsi pemerintah, itu pada kuartal ketiga ini kami memperkirakan terakselerasi dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal sebelumnya. Nah, ini juga kami mencatat beberapa komponen pengeluaran seperti belanja modal, barang, maupun pegawai itu tumbuh lebih tinggi kalau kita bandingkan ke kuartal sebelumnya. Kemudian dari sisi investasi juga kami melihat sebenarnya kalau kita bandingkan dengan kuartal sebelumnya, kinerja investasi di kuartal 3 tahun ini masih relatif cukup kuat. Dari data yang kami catat dari BKPM juga menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi, baik itu dari domestik maupun dari asing, itu masih tumbuh di atas 10%. Nah, kemudian yang menjadi game changer, mungkin dalam hal ini kami melihat, itu potensi ekspor di kuartal 3 ini kami mencatat ekspor masih tumbuh cukup baik ya. Nah, ini yang menjadi hal yang perlu digarisbawahi bahwa memang meskipun di kuartal 3 tahun ini itu tendensi pertumbuhan ekonomi masih eh, bisa dikatakan relatif lebih rendah kalau kita bandingkan dengan kuartal sebelumnya, tapi kami mencatat beberapa hal tersebut itu masih tumbuh kuat. Oke, kalau dari Anda Pak Iwan, dari kacamata para pengusaha, bagaimana ekspektasi para pengusaha melihat proyeksi perekonomian di kuartal 3? Apakah Anda melihat bahwa memang untuk mencapai 5% ini dikatakan masih cukup realistis? Ya, saya kira untuk angka 5% ya itu masih mungkin untuk dicapai ya. Walaupun memang kita akui pada kuartal 3 itu ada berbagai persoalan, terutama misalnya terakhir ada deflasi yang berlangsung selama apa namanya 5 bulan berturut-turut gitu ya, dan juga ada gangguan-gangguan di sektor manufacturing yang mengalami perlambatan, misalnya di tekstil, pakaian jadi, alas kaki itu mengalami perlambatan. Tapi seiring dengan itu sebenarnya pada kuartal ketiga kemarin juga ada apa belanja-belanja pemerintah yang cukup lumayan ya, cukup cukup signifikan ya. Dan saya yakin antara dua ini masih akan menghasilkan pertumbuhan yang walaupun tidak apa tinggi gitu ya, tapi angka 5% atau lebih dikit ya, itu masih akan bisa dicapai ya. Yang sesungguhnya kita tadinya berharap bisa lebih tinggi dari itu, tetapi terus terang banyak pelaku usaha yang pada kuartal ketiga ini cenderung masih menahan diri ya, karena berbagai macam persoalan, terutama kaitannya dengan daya beli masyarakat yang cenderung menurun pada kuartal 3 ini. Oke, saya akan ke Pak Agus terkait dengan daya beli masyarakat yang masih cenderung menurun seperti dikatakan Pak Iwan tadi. Bagaimana Anda melihatnya Pak Agus? Apakah memang kita bisa kembali berharap pada konsumsi masyarakat sebagai salah satu tulang punggung perekonomian? Karena mengingat sebetulnya dari segi data sudah mulai kembali muncul inflasi namun memang belum terlalu tinggi seperti diekspektasikan. Ya, sebenarnya kalau dari sisi konsumsi rumah tangga memang tahun ini kami memperkirakan juga, tendensinya lebih, lemah ya kalau kita bandingkan dengan pertumbuhan di tahun sebelumnya. Tapi memang kemarin, tanggal 1 BPS merilis inflasi Indonesia yang kembali mencatat inflasi setelah beberapa bulan mencatat deflasi. Nah, ini kalau kami breakdown per komponen, memang kenaikan inflasi inti itu masih didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan, yang mana memang ini masih terlihat belum ada indikasi yang cukup signifikan adanya perbaikan daya beli. Tapi ini mungkin kami melihat beberapa hal positif ya. Jadi kami mencatat ada perbaikan sebenarnya di beberapa kelompok pengeluaran, terutama seperti penyediaan makanan dan minuman. Ini yang kemudian tercatat di komponen restoran juga. Kemudian beberapa kebutuhan tersier juga seperti rekreasi, olahraga, dan budaya ini mencatat inflasi bulanan yang lebih tinggi. Nah, ini sebenarnya menjadi indikasi bahwa memang sudah mulai adanya pemulihan meskipun masih relatif terbatas. Nah,
Kemudian kami juga sebenarnya melakukan pemantauan dari data kami secara bulanan Mandiri Spending Index yang kami pantau di bulan Oktober juga konsumsi masyarakat masih tumbuh positif. Dan pada awal kuartal 4 ini juga mengindikasikan adanya sedikit pemulihan ya. Nah, ini yang menjadi peluang sebenarnya, terutama pada beberapa komponen pengeluaran seperti rekreasi, olahraga, transportasi, elektronik, maupun restoran yang tadi saya sampaikan, itu yang mungkin kedepannya akan menjadi penopang untuk konsumsi rumah tangga tetap tumbuh positif di tahun ini. Oke, kalau dari kacamata Apindo, Pak Iwan, bagaimana Anda melihatnya? Tadi dikatakan Pak Agus, memang saat ini daya beli masyarakat sudah mulai tampak pulih meskipun memang masih relatif terbatas. Ya, saya kira memang seperti itu karena kalau tadinya kita deflasi, ya itu artinya kan penyebabnya diantaranya karena daya beli yang turun. Sekarang sudah inflasi, inflasinya sudah ada dan itu wajar menurut saya inflasi yang wajar ya 0, sekian persen. Itu saya kira inflasi wajar. Toh kalau kemudian dilihat secara tahunan, inflasinya juga masih terkendali. Artinya kalau sudah ada inflasi itu orang sudah mulai spending, sudah mulai belanja. Jadi kelihatannya apa namanya daya beli itu sudah mulai nampak ya walaupun mungkin belum terlalu tinggi ya. PMI misalnya sudah mulai naik ya walaupun masih di bawah 50% Mhm. ya, yang lalu 48. Sekarang udah 49 lebih walaupun di bawah 50 sudah ada tren yang membaik ya. Ini yang saya harapkan tren ini akan terjadi pada nanti lebih positif lagi pada kuartal 4 ya. Karena pada kuartal 4 itu banyak pasti pemerintah akan mempercepat spending ya karena akhir tahun budgetnya harus segera dihabisin gitu ya. Dan kemudian juga perusahaan-perusahaan biasanya juga ada memperbaiki kinerjanya supaya laporan akhir tahun itu bagus gitu ya. Nah, di sisi lain juga ada kecenderungan The Fed akan menurunkan suku bunga, harapannya nanti BI akan ikut, ya dengan sendirinya itu akan mendorong ya pada kuartal 4 nanti yang akan datang. Oke, Pak Iwan, tadi Anda katakan bahwa ada harapan dari pengusaha di kuartal 4 mendatang ada perbaikan-perbaikan. Tadi juga Anda sempat mention terkait dengan PMI yang sudah mulai membaik tapi masih di bawah level 50. Tapi bagaimana sih Pak kondisi di lapangan? Apakah dengan PMI manufaktur yang lagi-lagi terkontraksi ini memang di lapangan para pengusaha ini masih cukup tertekan? Ya, saya kira begini ya, pelaku usaha ini kan sebenarnya ingin ekspansi ya. Terus terang saja ingin mulai bergerak. Ini ditandai dengan misalnya kredit yang cukup meningkat ya pada tahun ini. Tetapi kredit yang meningkat itu kan menunjukkan bahwa pelaku usaha ingin mengembangkan usahanya, ingin ingin bergerak maju. Tetapi memang kemudian terhambat karena ini dilihat juga dari kredit yang tidak dicairkan. Itu cukup signifikan, banyak sudah dapat kredit tapi belum dicairkan. Ini menandakan bahwa pelaku usaha masih ragu, mereka masih wait and see. Mhm. Ya, dan Itu dalam sudah terjadi aspek sejak ini, kapan Pak Iwan? kenapa? Hal tersebut sudah dirasakan oleh para pengusaha sejak bulan kapan, Pak? Ya kalau nanti kondisinya sudah mulai meyakinkan ya, tidak banyak isu-isu yang negatif ya kemarin pelantikan presiden sudah oke, nanti tinggal kita lihat kabinetnya bagaimana ya. Walaupun kabinet ini menyisakan juga kekhawatiran karena terlalu gemuk ya, nanti mungkin beban APBN, kerumitan dari sisi peraturan ya kan kalau semakin banyak menteri kan ingin berkuasa ya, untuk berkuasa dia bikin peraturan macam-macam itu pasti juga akan membebani pelaku usaha. Itu yang menjadi pertimbangan sebenarnya keinginan untuk segera ekspansi masih juga harus memperhatikan itu karena kondisi 100 hari dari kabinet itu juga menjadi pertimbangan kita ya para pelaku usaha untuk segera merealisasikan rencana yang semula sudah dicanangkan untuk bisa melakukan ekspansi seperti itu.